Jawa Tengah, teman-teman. Oke, ini dia. Indikator datanya suara masuk sudah 82,83%, Lutfi Tajiasin 58,04%, Andika Hendran 41,96%. Ini udah stabil ya, Mas ya? Oke, faktor. Oke, di survei kita begini, Mas. Dimulai dari September, Oktober itu sebetulnya awalnya Pak Andika dan Hendy ini termasuk kerja keras dan sukses antara September Oktober itu kenaikannya signifikan sekali. Bahkan Oktober pun masih naik, tapi landai, itu ya. Sementara Pak Lutfi dan Tajiasin itu memang sudah awal kan, jadi sudah di atas. Kemarin kelihatan bahwa kenaikan Andika Hendy ini mengalami semacam pelambatan ya. Sementara ada kecenderungan Lutfi Tajiasin itu mulai merangkak lagi. Itu ya. Meskipun kalau dalam survei kita itu masih ada dalam rentang margin error, tetapi tren yang kita temukan adalah Lutfi memang sudah unggul. Itu sekitar 2-3 minggu yang lalu ya, itu sudah terjadi. Nah, karena apa? Kalau sebelumnya karena memang posisinya sudah di atas itu. Dari beberapa bulan sebelumnya, itu kelihatan memang sudah di situ, tidak mengalami kenaikan lagi. Yang justru nyusul itu Pak Andika, itu September, Oktober luar biasa, kemudian Oktober ke November itu juga masih naik, tapi kemudian berhenti itu kenaikannya. Jadi mendekat saja, tidak sampai cross. Nah biasanya kalau kenaikan itu, kalau masih kuat gitu, momentumnya itu sampai cross, ini nggak sampai cross. Nah, kalau kita kait-kaitkan ya, setelah survei itu memang terjadi berbagai macam kegiatan kampanye, khususnya Pak Jokowi kan. Ya, nah, saya mau nanya soal endorse Pak Jokowi. Kalau didasarkan pada survei kita ya, memang dua-duanya sama kuat. Pak Andika dan Pak Hendy itu kuat dalam medsos, itu kuat dari berbagai macam platform. Tetapi untuk pertemuan-pertemuan yang bersifat tatap muka, offline gitu ya, itu Pak Lutfi memang lebih dulu ya, jadi lebih kuat di situ. Nah, kalau kita kaitkan dengan kejadian, karena kan ini kan jaraknya lumayan kan. Kalau kejadian lain kecuali mobilisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu ya. Kejadian lainnya kayaknya saya nggak tahu apakah ada peristiwa tertentu, tapi tampaknya nggak ada. Mungkin Mbak Tika bisa tahu apa yang terjadi di sana. Ya, jadi memang kalau di Jawa Tengah itu, kalau di media sosial memang Andika Hendy itu sangat kencang sekali karena bagaimanapun dia adalah orang baru dengan waktu yang sangat mepet, dia jadi harus habis-habisan untuk di Jawa Tengah. Dan itu sebenarnya ketika Andika sama Heru itu dia sudah hampir sama gitu elektabilitasnya dengan Lutfi, ternyata yang terjadi adalah endorsement itu muncul beruntun dan terang-terangan dan di akhir, terutama pada akhir menjelang pencoblosan. Yang pertama adalah endorsement dari Presiden Prabowo pada saat itu, satu-satunya yang Presiden menyatakan dengan langsung gitu kan statementnya gitu. Yang lain kan nggak ada kecuali gitu. Kedua adalah kehadiran Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi yang dia ikut kampanye di wilayah Jawa Tengah. Ketiga adalah influencer seperti Raffi Ahmad dan banyak sekali influencer di Jakarta yang turut meramaikan supaya Lutfi itu menang. Saya nanya Jawa Tengah karena Jawa Tengah kan kandang banteng. Betul sekali. Udah kalah dalam kutip ya. Betul, karena kita juga harus melihat terkait dengan fenomena anak muda. Bagaimanapun milenial sama Gen Z harus dipertimbangkan. Mereka bermain di media sosial, mereka masih suka dengan influencer, mereka suka dengan sesuatu yang menyenangkan gitu. Yang menarik juga adalah